Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri bersama dua orang muridnya di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang kedua, bacaan berbicara soal panggilan. Bacaan pertama dikisahkan tentang panggilan Samuel. Samuel muda ada dalam asuhan Eli, Imam Eli. Dan bagaimana Allah memanggil Samuel. Dan kita melihat sampai 4 kali Tuhan memanggil Samuel. Dan menyangka Eli yang memanggil Samuel, sampai Samuel 3 kali datang kepada Eli. Baru yang ketiga, Eli menyadari bahwa Allah lah yang memanggil Samuel. Kemudian Eli membimbing Samuel, kalau dipanggil lagi supaya Samuel menjawab, "Bersabdalah, ya Allah, hamba-Mu mendengarkan." Dan akhirnya yang keempat kali Tuhan memanggil Samuel, dan Samuel memberikan dirinya, "Bersabdalah, ya Allah, hamba-Mu mendengarkan." Dan dikatakan dalam bacaan tadi tidak ada satupun sabda Allah
firman Allah ya, dibiarkan ya, oleh Samuel dalam hidupnya. Saudara-saudari kasih, dalam bacaan Injil kita mendengar panggilan para murid. Menurut Injil Yohanes ada dua cerita panggilan yang sejajar. Ini terjadi pertama ketika Yohanes Pembaptis memberi kesaksian kepada dua muridnya, dan Yohanes mengulang kembali kesaksian yang telah ia berikan kepada orang banyak. Namun di sini Yohanes Pembaptis ya, memberi kesaksian secara singkat kepada dua muridnya. Lihatlah anak domba Allah. Ini kesaksian Yohanes Pembaptis ya, kepada dua muridnya. Yohanes Pembaptis ya, menunjukkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lewat di hadapan mereka, langsung Yohanes Pembaptis berkata, ya, lihatlah anak domba Allah. Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, ya, guru mereka, ya, dua murid lalu meninggalkan guru mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sadar diikuti mereka, ia menoleh ke belakang melihat dua orang ini, lalu bersabda, apakah yang kamu cari? Tentu pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus, dan mereka memberi jawaban, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya, ini pertanyaan dua murid tentu menunjuk ya, soal tempat. Namun dalam Injil Yohanes ya, tinggal mempunyai makna berlapis. Ya. Tuhan Yesus tidak hanya tinggal di Galilea, Yudea, dan Yerusalem, namun Tuhan Yesus tinggal dalam Bapaknya, ya, dalam rumah Bapaknya. Dan dalam sabda selanjutnya ya, pada menjelang akhir hidupnya ya, bahwa Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapaknya dan menyediakan tempat bagi para murid, dan para murid dipanggil untuk tinggal ya, bersamanya. Saudara-saudari yang kasih, ketika dua murid bertanya, di manakah engkau tinggal? Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Marilah dan kamu akan melihatnya. Ya, Tuhan Yesus mengundang ya, dua murid ini untuk datang dan melihatnya. Saudara yang kasih, melalui sabda Yesus ini kita menemukan dalam Injil Yohanes dua unsur kemuritan. Kemuritan atau pemuritan adalah suatu perjalanan. Ini suatu perjalanan ya. Suatu perjalanan ya, di mana ya murid ya,
mempercayakan awal perjalanan kepada Tuhan Yesus, ya, kepada Sang Guru. Maka Tuhan Yesus mengundang dua murid itu untuk datang dan mulai peziarahan. Ini unsur pertama dari kemuritan adalah suatu perjalanan. Unsur yang kedua dari kemuritan dalam Injil Yohanes meliputi kesempatan untuk mengalami sendiri. Maka Tuhan Yesus mengundang dua murid ini untuk melihat dan belajar sendiri. Maka bagi Injil Yohanes, melihat merupakan cara untuk datang dan mengikuti Tuhan Yesus, dan dengan mata iman dapat melihat siapa Yesus itu sebenarnya. Inilah dalam kemuritan, marilah dan kamu akan melihatnya, terkandung dua unsur kemuritan. Kemuritan adalah suatu perjalanan. Maka si murid mempercayakan awal perjalanannya kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya dan memulai peziarahan. Kemuritan adalah kesempatan untuk mengalami sendiri. Maka Tuhan Yesus mengundang mereka untuk melihat dan belajar sendiri daripadanya. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita, para saudara terkasih, bahwa kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Maka proses belajar kepada Sang Guru, kepada Tuhan Yesus, ini harus terjadi, proses kemuritan. Dan tentu proses kemuritan terjadi sepanjang hidup kita. Kalau proses kemuritan mandek, berhenti, tentu iman kita tidak akan berkembang. Sebagai murid, kita tidak akan mencapai kedewasaan iman. Maka proses kemuritan, proses belajar, proses sekolah kepada Tuhan Yesus, dialah guru, dialah tempat kita sekolah, tempat kita belajar. Maka harus ini terjadi dalam hidup kita, supaya kita mempunyai iman yang hidup, mempunyai iman yang dewasa. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian disebutkan salah seorang murid Yohanes yang mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Tadi dikatakan Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Petrus." Dari dua kesaksian dalam Injil Yohanes, pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis kepada dua muridnya, kemudian dua muridnya mengikuti Yesus. Yang kedua adalah kesaksian Andreas
setelah Andreas mengalami sendiri siapa Yesus, berjumpa ya, tinggal bersama dengan Yesus, kemudian Andreas memberi kesaksian ya, kepada Simon. Bentuk kesaksiannya adalah kami telah menemukan Mesias. Dan Andreas mengantar saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya memberi nama baru kepada Simon, ialah Petrus. Saudara terkasih, dari dua bentuk kesaksian, di sini mau dikatakan kesaksian merupakan langkah pertama seseorang mengantar orang lain kepada Tuhan Yesus. Dan momen yang sangat penting adalah ketika Tuhan Yesus memandangi mereka dan berkata sesuatu kepada mereka ya, sebagaimana dalam bacaan Injil tadi ya, memandangi dua murid Yohanes, salah satunya ya Andreas, kemudian memandangi Simon. Terus Tuhan Yesus berkata kepada dua murid Yohanes, apa yang kamu cari? Kepada Simon diberi nama baru, Petrus. Ini momen yang sangat penting ya dalam kemuritan ya. Kesaksian ini sebagai langkah awal, langkah pertama ya seseorang mengantar kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan yang penting adalah Tuhan Yesus ya memandangi mereka dan mengatakan sesuatu kepada yang dipanggil. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini kita semua ya diingatkan ya dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, hendaknya proses kemuritan, proses kita belajar, datang dan melihat kepada Tuhan Yesus, ya, mengalami sendiri, tinggal bersamanya, dan tentu sikap yang harus ada seperti sikap Samuel. Bersabdalah, ya Tuhan, aku mendengarkan, ya, saya mendengarkan. Ini yang terjadi ya, sikap kita sebagai murid ya tentu mendengarkan sabda Sang Guru, sabda Tuhan Yesus ya, mendengarkannya, merenungkannya ya, membatinkannya, kemudian ya, melakukan dalam hidup. Ini melalui sabda Tuhan kita diingatkan bagaimana ya proses kemuritan yang terjadi dalam diri kita. Apakah proses ini terus berjalan ataukah madek ataukah berhenti? Saudara yang kasih, kita yang menjadi murid Tuhan karena kesaksian orang lain. Kesaksian entah orang tua kita, guru agama, atau pastor, atau siapa. Kita beriman kepada Tuhan Yesus karena ya kesaksian orang lain. Sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya sebagai Sang Juru Selamat, bahwa Dia telah menghapus dosa-dosa kita, dan kita menerima jaminan hidup kekal. Ini semua ya karena kesaksian orang lain. Maka sekarang giliran kita ya para saudara sekalian ya untuk menjadi saksi Tuhan, menghantar orang lain kepada Tuhan Yesus supaya ia beriman kepada Tuhan Yesus. Sekarang menjadi tugas kita, tugas para saudara untuk memberi kesaksian ya, akan Tuhan.
tanggung jawab ini kita diberi kepercayaan ya oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya, supaya ya semakin banyak orang dapat percaya kepadanya dan menerima ya keselamatan. Melalui sabda Tuhan ini, melalui teladan Yohanes Pembaptis dan para murid pertama yang dikisahkan dalam panjang bacaan Injil, marilah kita berusaha ya, dengan sekuat tenaga ya, memberi kesaksian akan Tuhan kita Yesus Kristus ya, dalam hidup kita sehari-hari.